Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Ishrah wa dzikr suhbah wal ukhuwah karya Al-Imam Abul Barakat rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah aujuhul mu'asyarah, bentuk-bentuk pergaulan. Walil mu'asyarati aujuh, bentuk-bentuk pergaulan dengan orang lain itu bermacam-macam. Falil masyayikh wal akabir, bila kita bergaul dengan para masyayikh, yang dimaksud di sini ialah para ulama, wal akabir, dan juga orang-orang besar dalam agama ini, bil hurmah, maka cara kita bergaul dengan mereka ialah menghormati mereka. Wal khidmah, dan membantu apa yang bisa meringankan beban mereka. Wal qiyami bi asghalihim, bahkan ikut melancarkan atau mensukseskan tugas-tugas mereka. Ini secara singkat, secara global, bagaimana cara kita bergaul dengan tokoh-tokoh agama. Dalam hal ini ialah para masyayikh wal akabir, ini para ulama yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kepada para sahabatnya. Mereka kita hormati karena mereka dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kita bantu dalam bab ta'awun alal bir wa taqwa, yakni di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan di atas penyimpangan. Ini secara global pergaulan kita di hadapan mereka. Walil akrani wal awsab bin nasihati wa badlil mawjud wal qawni 'inda al ahkam ma lam yakun isma. Dan bentuk pergaulan kita dengan teman-teman sebaya, ya, teman kerja, kantor, atau teman permainan, ya, atau teman perguruan dalam pendidikan, yakni bin nasihat, dengan saling menasihati. Ya, biasanya begitu, ya. Kalau ulama kan diminta nasihatnya. Kalau biasanya sama teman itu saling apa ini? Menasihati. Itu bentuk pergaulan kita. Wa badlil mawjud, dan bentuk yang selanjutnya ialah kita memberikan apa yang kita miliki kepada teman-teman kita. Dalam arti saling memberi. Teman kita memberi kita sesuatu, kita juga biasa memberi sesuatu yang lain. Ya. Wal qaul indal ahkam,
dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati di antara mereka. Di antara teman-teman itu biasanya ada aturan-aturan ya yang disepakati. Nah, harus dilaksanakan dengan baik. Malam yakun isma, selama tidak ada unsur dosa. Misalkan teman sekerja, dalam pekerjaan itu biasanya ada apa? Tata tertib. Ya. Atau teman sekelas. Dalam kelas itu ada tata tertib. Ada aturan. Nah, ini dalam bergaul dengan mereka ialah kita melaksanakan aturan-aturan yang disepakati selama tidak ada unsur apa ini? Dosa. Kalau ada unsur dosa, fala ta'ata li makhluk li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam masalah yang baik-baik saja. Kalau ada orang yang kemudian tidak mau tahu aturan yang disepakati, sak karepe dhewe, seenaknya sendiri, dengan alasan itu kan aturan bikinan kita sendiri, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Ngapain saya harus mentaatinya? Maka orang ini perlu dididik adabnya. Pelanggarannya ialah dalam bab adab. Ya, dalam adab itu kita menghormati aturan yang ada selama tidak ada unsur dosa, maksiat. Hati orang itu kurang adab. Seperti itu. Kurang adab. Nah, ya, jadi itu masuk dalam pelanggaran bab adab. Jadi tidak benar kalau sampai kemudian boleh dilanggar seenaknya, nggak benar itu. Itu harus ditaati tata tertib yang ada selama tidak ada unsur dosa. Ini paling penting. Malam yakun isma. Bukan kalau masuk yang tiket harus segera nyapu. Mulai belakang sampai depan. Wah, ternyata dia masuk seenaknya, nggak nyapu. Ya, nggak ada dalilnya kok harus nyapu depan sampai belakang. Mana dalil dari Quran hadis? Apakah saya berdosa seandainya saya nggak nyapu? Wah, orang ini perlu dididik adabnya. Nah, tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang mewajibkan tentang nyapu dari belakang sampai depan. Memang tidak ada dalam Quran dan hadis soal nyapu-menyapu dalam masalah ini. Tetapi dalam hal ini Islam mengajarkan untuk menghormati orang lain secara umum. Termasuk menghormati tata tertib yang telah disepakati. Maka kalau Anda melanggar tata tertib yang telah disepakati, berarti Anda kurang sopan dan tidak punya adab. Itulah yang dikatakan pelanggaran. Wallahu ta'ala al-bisawab. Walil muridina wal asaghir. Adapun bagi para murid dan orang-orang kecil. Murid itu istilah orang-orang sufi. Ya. Ini sebaiknya tidak dipakai. Yang sesuai dengan sunnah ialah tilmid, talamid. Tilmid. Kalau murid dalam bahasa Arab itu biasa dipakai oleh orang-orang sufi. Ya, yang bagus ialah tilmid, jamaknya ialah talamid. Adapun kalau murid-murid dalam arti Indonesia, bahasa Indonesia itu enggak ada kaitannya dengan istilah sufi atau istilah apa. Ya memang bahasa Indonesia. Tapi kalau dia diarabkan, maka itu istilahnya orang-orang sufi. Wala saghir, orang-orang kecil itu di sini yang dimaksud bukan berarti anak-anak. Tetapi yang dimaksud ialah al-atba,
pengikut. Ya, apa ya pengikut itu? Anak buah. Kalau ustaz ya santrinya. Kalau bos ya karyawannya. Itu namanya. Dalam istilah orang sufi disebut asoh. Ya, orang kecil. Nah, ini juga istilahnya orang sufi. Harusnya yang bagus ialah tilmid dan atba, gitu ya. Bil irsad wa ta'addub. Yakni kita membimbing mereka, mendidik adab mereka. Walhamli ala ma yujibuhu al-ilm. Ya. Dan mau melaksanakan apa yang memang menjadi kewajiban sebagai seorang yang berilmu. Wa adabus sunnah dan adab-adab sunnah. Wa ahkamul bawatin dan hukum-hukum batin. Wal hidayatu ila taqwimiha fi husnil adab dan memberi petunjuk untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan adab yang baik. Ini kalau kita menghadapi anak buah, menghadapi anak kecil, atau orang-orang bawahan kita, ya, ini hendaknya kita benar-benar punya adab yang baik, ya. Jadi bimbing ke arah yang baik, punya pembantunya diarahkan yang baik, punya karyawannya diarahkan yang baik, ya, diajari adab-adab yang baik. Kemudian juga mereka diajari ilmu-ilmu adab-adab sunnah, hukum-hukum batin. Hukum-hukum batin kaitannya dengan apa ini? Dengan urusan-urusan hati. Enggak boleh hasad, enggak boleh dendam, dan lain-lain, ya. Begitu. Kemudian kalau ada yang melanggar, diluruskan dengan cara yang baik. Masya Allah, kalau ada pada secara global ini dilaksanakan, maka akan bagus pergaulan di antara sama mereka. Ya, nah. Baik. Selanjutnya. Qala al-Imam Abdul Barakat rahimahullah ta'ala, as-safhu 'anil atharat. Lapang dada dalam menyikapi kekeliruan teman-teman sendiri. Kekeliruan yang sebetulnya tidak disengaja, ya. Nah, wa minha as-safu an atharatil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alaiha. Di antara pergaulan yang harus kita lakukan dengan sama teman, yakni kita harus terbuka dan lapang dada dalam menyikapi apa ini? Ketergelinciran teman-teman kita. Dan kemudian kita juga tidak memvonis dan seolah-olah menghakimi. Ya, nah, jika ada temannya kok sedikit nggak baik sama kita, ya kita terbuka lapang dada menyikapinya, ya. Bagaimana caranya supaya teman kita tadi itu sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Tidak kemudian langsung dihakimi, habisi, ente begini sampai elek habis. Nah, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang tersisa. Karena yang namanya Bani Adam ini nggak ada yang bebas murni dari kesalahan. Kadang-kadang kita sendiri yang melakukan kesalahan itu tanpa kita sadari, nyinggung perasaan teman kita. Kadang-kadang teman kita yang tanpa dia sadari menyinggung perasaan kita. Sehingga kita harus apa ini? Terbuka dan lapang dada menghadapi itu semua. Insya Allah awet pergaulan. Qala Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, Al-Futuwah as-safhu an atharatil ikhwan. Fakama yajibu ala al-adab ma'a sayyidih. Bagaimana wajib bagi seorang budak mempan di hadapan tuannya. Yajibu alaihi syaratu ma yu'inuhu alaihi. Dia juga wajib untuk bergaul dengan orang-orang yang membantunya. Ya,
Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah berkata, al-mu'minu tab'an wasijiyatan. Ya. Seorang mukmin itu tab'an wasijiyah. Kalau kita artikan apa adanya begitu. Mukmin itu ialah tab'an, seperti cetakan. Wasijiyah, seperti sesuatu yang dihasilkan, produksi tertentu begitu ya. Yang sudah jadi. Itu maksudnya ikhwana fillah a'azakumullah ialah imannya itu sudah mantap. Sudah seperti barang apa ini? Jadi. Ya. Nah. Maksudnya ikhwana fillah a'azakumullah dengan iman yang mantap tadi dia bisa bersikap dengan siapapun yang dihadapinya. Termasuk tadi itu dalam menghadapi ketergelinciran teman sendiri. Wa qala Ibnu al-Arabi, berkata al-Imam Ibnu al-Arabi rahimahullah, tanasa masawil ikhwan yadum laka wudduhum. Lembutlah dalam menyikapi kesalahan teman-teman sendiri. Yadum laka wudduhum, engkau akan selalu mencintai mereka. Artinya kalau teman-teman kita berbuat tidak baik sama kita balas dengan kalimat lembutan. Itu lama-lama teman kita tadi itu akan menjadi orang yang paling kita sukai. Ya, malu kita dikerjain terus tapi dihadapi dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan lemah lembut. Dia tahu kalau memang dia masih waras ya. Teman saya kerjain tapi dia kok malah baik sama saya, malu saya ya. Nah, akhirnya dia jadi baik. Kita juga tetap awet berhubungan dengan teman kita tadi. Wa wajibun 'alal mu'min ayu janifatul labadunya. Ini pesan dari mu'allif rahimahullah ta'ala. Wajib bagi seorang mukmin yang baik tadi untuk menjauhi tullabad dunia, pencari dunia. Yang dimaksud tullabud dunia itu ya santri-santri dunia. Atau istilahnya apa ya? Budak-budak dunia ya. Nah, yang memang pikirannya itu dunia saja. Ya. Pikirannya apa ini? Dunia saja. Harus dijauhi. Enggak punya apa namanya dekat untuk baik akhiratnya ya. Setiap kali bicara yang dibahas masalah dunia saja. Setiap hari dunia saja ya. Bagaimana supaya dapat dunia dan sisinya ini ya. Ada dalam genggaman apa ini? Tangannya. Fa innahum yadullunahu ala talabiha wa man'iha. Karena kalau kita itu pergaulannya akrab dengan tullabud dunya, maka teman-teman kita nanti biasa menunjukkan kita untuk rajin mencari dunia dan pelit kalau diminta tentang masalah dunia. Kita lama jadi rakus dunia dan lama-lama bakhil karena apa ini? Dunia. Dan setiap hari itu diajari untuk cari dunia. Dunia kan sudah bisa kita lihat ya. Nah, yang dimaksud ialah mencari harta sebanyak-banyaknya, enggak pakai mikir akhirat sedikit pun. Ya. Nah. Itu. Makanya hati-hati. Apalagi kalau usaha ini sukses, wah. Nah, kamu kok usah sibuk-sibuk belajar agama, ya. Yang penting percaya Allah sebagai Tuhanmu. Ayo, belajar usaha, ya. Wah, kamu bagus nih, besok ini. Wah, senang. Akhirnya kegiatannya cuma mencari apa ini? Dunia saja. Karena temannya yaitu tulabud dunia, kader-kader dunia. Wa dzalika yufidu an najatihi wa yaqabatihi anha. Dan itu menyebabkan ya menjauhkan dari keselamatan dan juga menjauhkan diri dari kesadaran tentang bahayanya dunia. Wa yajtahida fi israti ahlil khair wa tullabil akhirah. Hendaklah seorang mukmin yang baik bersungguh-sungguh untuk bergaul dengan orang-orang yang baik dan tullabul akhirah. Ini para pencari akhirat. Bukan berarti
bapakmu kerja. Ya. Maksudnya mencari teman-teman yang memang benar-benar dunia ini hanyalah dijadikan sebagai apa ini? Jembatan untuk menuju apa ini? Akhirat. Bukan tujuan. Walidzalika qala Dhunnun liman awsahu. Oleh sebab itulah Dhunnun berkata kepada orang yang ia beri wasiat. Siapa Dhunnun itu? Nabi Yunus alaihissalam. Nun itu artinya ikan besar. Ya, karena beliau pernah dimakan apa ini? Ikan besar. Ya. Jadi ikan besar yang kemudian dari ikan itu dimakan ikan lagi. Makan ikan. Ya. Nah. Berkata kepada orang yang beliau beri nasihat. Alaika bisuhbati man taslamu minhu fi dhahirika. Wa tu'inuka ru'yatuhu 'alal khair wa yudhkiruka maulaka. Hendaknya Anda bersahabat dekat dengan orang yang zahirnya menyelamatkan Anda. Dan senantiasa membimbing Anda kepada kebaikan. Dan mengingatkan Anda tentang Allah Maula Anda. Ini sahabatnya itu ya. Nah, kalau lihat ini menyelamatkan saya dari kesesatan. Orang ini membimbing saya dalam kebaikan. Orang ini selalu mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cocok untuk jadikan sebagai apa ini? Sahabat. Tentunya tadi bukan berarti meninggalkan apa ini? Dunia. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan nanti pada sholat isya ya. Bab yang lainnya yang masih banyak ya. Sehingga nanti habis sholat langsung kumpul, langsung kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Adabul Ishrah wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abul Barakat rahimahullah taala. Qala Imam Abul Barakat rahimahullah taala muwafaqatul ikhwan, setuju saja dengan ide teman. Wa minha, di antara pergaulan sama teman yang baik, qillatul khilaf lil ikhwan, sedikit beda dengan teman. Artinya banyak sama, ya temannya pengen gitu ya sudah turuti saja. Tentunya dalam perkara-perkara yang tidak terkandung unsur apa ini? Dosa. Temannya ingin naik mobil ya mobil, mau naik bis ya bis, naik kereta ya kereta, asalkan masih bisa sama. Ya, tidak terlalu banyak percekcokan, konflik di antara teman. Karena apa ini? Saling mempertahankan egonya masing-masing, keinginannya masing-masing. Khususnya dalam keputusan-keputusan, musyawarah-musyawarah yang biasa dilakukan antar sama ikhwan. Ya, mau mendirikan TK misalkan, ya, sebaiknya begini, asalkan baik ya sudah, silakan. Yang penting bagus, yang mana itu saja. Yang mudah dilaksanakan, yang paling banyak manfaatnya, tidak harus kemudian mempertahankan pendapatnya, ya, harus begini, kalau nggak begini nggak bisa. Padahal tidak harus begitu. Selama tidak ada unsur apa ini? Dosa. Waluzumu muwafaqatihim fima yubihuhul ilmu wasyariah. Membiasakan diri mencocoki kemauan teman dalam batasan yang dibolehkan, itu masih dibolehkan oleh ilmu dan syariat.
Qala Abu Utsman, Al-Imam Abu Utsman rahimahullah taala, muwafaqatul ikhwani khairun minasyafaqah alaihim. Cocok dengan pendapat teman. Ini ternyata lebih baik daripada memperhatikan urusan teman. Jadi memperhatikan urusan mereka itu kan bagus. Tapi kalau cocok dengan teman itu lebih bagus. Kenapa? Ya, karena kalau urusan jadi gampang, mudah. Ya. Ini enaknya gimana ini? Bisa seandainya. Ya. Oh, sebaiknya begini ya sudah. Ayo langsung. Gitu aja ya. Enggak banyak cekcok, enggak banyak tengkar, tidak banyak khilaf, perbedaan pendapat. Tentunya dalam batasan-batasan apa ini? Yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau dalam batasan-batasan yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka tidak ada kompromi. Temannya pengen, ayo kita sudah biasa minum teh, ya sekali-kali minum minuman keras. Ya anggap lah apa ada. Ya, saya tidak bisa menuruti Anda selamanya tentang masalah ini. Ya, itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada kompromi dalam masalah itu. Biasanya minum teh kita ini, ya minum kopi lah. Ya, selama memang boleh dalam syariat minum kopi, ya sudah tahu. Kopi boleh, ini boleh, semua boleh. Yang penting dibolehkan dalam syariat. Nah, biasanya kan begitu, ya. Ada orang yang, masya Allah, kencang sekali supaya apa yang diinginkannya itu terpenuhi. Kalau enggak, dia lepas tangan, enggak mau ikut. Dalam abad-abad pembangunan, misalkan. Menurut saya, itu ya, sebaiknya borongan saja. Karena menurut saya, tukang sendiri, kita atur sendiri. Gitu. Harus begitu. Kalau tidak, saya nggak mau jadi panitia. Wah, kalau itu watak dan kebiasaan yang terjadi itu cepat atau lambat hubungan akan semakin retak, semakin jauh. Ya, nah harusnya kan ya sudah. Kalau memang banyak yang menginginkan borongan, ya sudah silakan, nggak apa-apa ya. Saya akan membantu, ya. Saya akan cuma mengusulkan saja. Bila diterima, ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya tidak apa-apa. Saya tetap membantu. Itu namanya muwafaqatul ikhwan. Enak, sedap, dah, mantap. Nggak ada ganjalan-ganjalan, tidak ada perasaan tidak enak yang ada dalam hati. Sebetulnya contohnya banyak hal yang kita saksikan, khususnya ikhwan-ikhwan salafiyin. Ini terlanjur kokoh tak tertandingi prinsipnya itu. Kalau ayo A, B ya B, tak basa-basi, ya, tanpa basa-basi. Ya. Akhirnya dalam hal-hal yang memang dibolehkan, ngotot, harusnya jangan begitu. Ya. Itu oknumnya sendiri, oknum orangnya sebetulnya. Ya, bukan itu ajaran dalam Islam yang baik. Selama dibolehkan dalam syariat, kita apa ini? Toleran. Tidak kemudian memegang teguh prinsip dan pendapat kita. Tapi kalau dalam hal yang dilarang oleh syariat, afwan, ya, dalam hal ini tidak bisa ditawar. Benar, ya. Nah, ada lagi sebagian yang penting persatuan dengan teman, mantap. Temannya minta, kamu kan belum pernah menghisap ganja kan? Nah, kalau kami kan biasa, ya. Ya, kamu hisap. Wah, nggak boleh demi persahabatan kita. Oh, akhirnya dia bisa kan begitu. Demi persahabatan kita, dihisap itu ganja. Ya, itu namanya kelebihan dalam menyesuaikan diri dengan apa ini? Teman, ya. Kalau perkara yang haram harusnya tidak boleh sama. Ya, harusnya teman kita tadi itu memenuhi yang benar, meninggalkan yang salah.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Selanjutnya, qala al-Imam Abu Barakat rahimahullah ta'ala, alhamdu ala tsana. Ya, memberikan pujian, penghargaan atas pujian teman. Tapi tidak ingin dipuji. Ya, tidak ingin apa ini? Dipuji. Sebagai tawaduk kita. Biasanya teman kan suka memuji kita, misalkan, wah Anda hebat, bagus, prestasimu gemilang, ya. Nah, kita balas, terima kasih atas pujiannya, ya. Nah, jadi pujian dibalas dengan apa ini? Pujian. Tapi kita tidak menginginkan apa ini? Pujian. Dalam arti tidak ingin dipuji, gitu ya. Seandainya dapat pujian, kita balas dengan pujian yang baik, ya. Nah, dikasih salam, balas salam yang lebih baik, ya kan? Nah, wa minha ayahmadahum ala husni sanaihim. Di antara bentuk pergaulan yang baik ialah memberi pujian yang baik kepada teman atas pujian mereka terhadap kita. Wa illam yusa'idhum bil yad, sekalipun kita tidak bisa membantu mereka dengan tangan. Ya, setidaknya mendukung, memberi pujian kepada teman, ya. Di qaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niat mukmin yang baik, niatnya seorang mukmin yang baik itu lebih ablagh, lebih menyentuh, ya, temannya daripada amalan. Maksudnya, kalau orang itu punya niat yang baik terhadap orang lain, itu lebih mengena kepada orang yang dituju daripada kita membantu dengan apa ini? Amalan nyata, tapi tidak dengan niat yang baik. Ada yang pura-pura, ya, supaya akrab gitu, pura-pura bantu, muka lah. Tapi dalam hati niatnya sebetulnya dia itu kesel disuruh begitu, ya. Ini tidak terkesan. Tapi kalau dia niatnya baik kepada seseorang, sekalipun dia tidak bisa membantu dengan tangan, itu lebih terkesan. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya dhaif, ya, karena di dalam hadis ini terdapat rawi yang majhul, tidak diketahui. Akan tapi banyak sekali syawahid atau jalan-jalan yang bisa memperkuat hadis ini. Tapi Syekh Albani tetap mendhaifkan dalam Dhaiful Jami'. Wallahu ta'ala alam bissawab. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Kata Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa istilah karamallahu wajhah ini ialah istilah yang biasa diberikan oleh orang-orang Syiah, ya, kepada Ali khusus. Dan ini bukan istilah yang syar'i, tetapi ini adalah istilah yang tidak syar'i. Untuk Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lain, istilah yang syar'i ialah radhiyallahu anhu. Ya, nah, sehingga alangkah baiknya untuk tidak menggunakan karamallahu wajhah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian pula kadang-kadang Ali itu diberi gelar oleh orang Syiah, qala Aliyun alaihi salam. Padahal istilah alaihi salam itu gelar untuk para nabi. Ya. Ini bentuk sikap berlebihan orang Syiah terhadap siapa ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang tidak bisa kita contoh, ya. Jadi sebaiknya qala Aliyun radhiyallahu taala anhu, "Man lam yahmil akhahu ala husniyah
lam yahmadhu ala husni sin'ah. Barang siapa yang ketika bergaul dengan saudaranya tidak didasari dengan niat yang baik, maka dia tidak akan dapat pujian sekalipun pura-pura berbuat baik di hadapannya. Ini sebenarnya semakna dengan hadis tadi, ya. Kalau kita ini kalau bergaul dengan teman, hanya zahirnya saja kelihatannya agak baik gitu ya, tapi tidak punya niat yang baik terhadap teman kita tadi, maka tindakan kita tadi tidak akan dapat pujian, khususnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berkesan. Tapi kalau orang itu ketika membantu temannya, membantu saudaranya seiman, seagama, benar-benar dari niat yang baik, keikhlasan yang baik, maka bantuannya tadi itu terkesan, ya, dan akan dapat pujian. Sekalipun kita tidak ingin mendapatkan pujian dari yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu penting. Ya, penting sekali. Jadi kalau kita bersahabat, benar-benar niatnya baik, bukan ingin untuk mengeruk kekayaannya, atau ingin mengkhianatinya, atau ingin mengambil keuntungan darinya secara sepihak, ya, atau ingin menzaliminya tapi pura-pura baik, ya, betul-betul murni persahabatannya, ya, di atas ukhuwah Islamiyah dengan niat yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya yang terakhir, tarkul hasad, meninggalkan penyakit hasad. Wa minha alla yahsudahum ala ma yara alaihim min athari ni'matillah. Di antara pergaulan yang baik dengan sama teman ialah kita tidak hasad terhadap teman kita yang kita lihat mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Hal yafrahu bidzalik. Tetapi kita harus senang kalau teman kita mendapatkan apa ini? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadullaha ala dzalik kama yahmaduhu idza kanat alaihi. Kemudian dia juga memuji Allah karena temannya dapat nikmat yang banyak, sebagaimana dia juga memuji Allah ketika nikmat itu dia dapatkan sendiri. Alhamdulillah, teman saya sekarang kaya raya. Ucapan Alhamdulillah itu diucapkan tulus dari lubuk hatinya. Sebagaimana dia sendiri yang kaya raya mengucapkan Alhamdulillah dengan mantap. Ya, nah. Fa'inna Allah Ta'ala damal hasidin ala dalik. Karena sungguhnya Allah mencela orang-orang yang hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya. Biqaulihi, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nas ala ma atahum wa min fadlih. Mengapa orang-orang Yahudi itu suka hasad terhadap orang lain atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan? Ini hasad karena Rasulullah yang diambil jadi apa ini? Nabi dan Rasul, bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, jadi hasad itu perilaku orang Yahudi, watak khas asli orang Yahudi. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadal hasad ayyaghribal qadar." Hampir saja hasad itu mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Maksudnya apa? Yang jelas hadisnya dhaif. Ya. Nah, di sini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani dalam ahadits muskilatul fikr. Ya. Nah. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, karena bacaan al-Qur'an khusus masalah hasad ini saya ingin menjelaskan agak rinci sedikit.
Dikarenakan hasad ini sesuatu yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Tetapi sangat masyhur pengamalannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ya. Kalau hasad saya tahu itu maksudnya. Hasad itu iri, dengki. Ya. Nah. Yang tahu banyak, yang ngamalkan juga apa ini? Hanya. Nah itulah yang ingin saya rinci sedikit supaya kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang hasad. Naam, ikhwan fillah a'azakumullah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Qasidin bahwa yang namanya hasad ini memiliki beberapa sebab. Sebab-sebab timbulnya penyakit hasad. Hasad itu kenapa kok bisa timbul? Kenapa? Ya. Nah. Yang pertama, kata beliau, al-adawah. Muncul dari permusuhan. Oh, ya. Ada permusuhan di antara dua belah pihak. Jadi lawan, musuh. Nah. Ya. Entah itu musuh bisnis atau musuh apa lagi? Ya? Musuh politik. Oh, ya. Apa lagi? Hanya. Nah. Dari permusuhan itu timbul penyakit hasad. Kita contohkan dua tadi. Musuh bisnis. Ya, sama-sama bisnis apa? Madu. Madu ini memang cara yang anu, Pak. Tapi memang, ya, contoh, ya, musuh bisnis madu. Sama-sama pengusaha madu. Ya. Dulunya asalnya apa ini? Baik. Ketika masih belum punya usaha madu. Ketika si A, pengusaha madu ini, kenal dengan petani madu. Wah, ya. Si B temannya juga kenal dengan petani yang lain. Petani madu ya. Wah, akhirnya mulai gulaan madu. Ini pula belanja ya. Wah, ternyata dalam rangka merebut pasar. Ini ada yang cepat, geraknya ada yang lambat. Yang lambat ini merasa dilangkai. Ya. Yang cepat itu sampai daerah si B ini dilangkai juga. Akhirnya si B yang lambat geraknya langsung kebakaran jenggot karena memang banyak yang mengedarkan madu dari kalangan orang yang berjenggot, Pak. Ya. Akhirnya setelah diedarkan itu madu-madu, baik madunya si A dan si B, ternyata si A karena cepat geraknya, pelanggan lebih dulu mengenal madunya, akhirnya berkembang, penghasilannya banyak. Ya, si B sudah mulai ya rasa kurang ajar sih akhirnya, ya. Nggak punya sopan santun. Wah, itu daerahnya teman dilangkai, ya. Awas, ya. Tunggu balasanku. Akhirnya saling musuh, nggak nyapa. Nggak nyapa, Pak. Nggak nyapa. Nah, ini karena itu. Setelah nggak nyapa, kemudian si B, karena memang dia ingin pelanggan-pelanggan si A itu lari ke dia.
langsung harga madunya dijatuhkan 50% dari harga si A. Dengan harapan si A jatuh dan keuntungan dari pelanggan-pelanggan itu lari ke tangannya. Namanya hasad. Antar musuh bisnis. Ya enggak? Bermula dari permusuhan masalah bisnis tadi itu. Nah, la yajuz, enggak boleh, haram. Dan ini terjadi memang. Contohnya madu terjadi. Akan sampai akan ada pukul-memukul masalah itu. Allah musta'an, kok bisa semacam itu. Memang syaitan itu benar-benar cepat masuk, ya, membisiki hati-hati anak Adam, ya. Nah, salah itu kok, ya. Alhamdulillah, ya. Nah, semacam itu. Nah, terus saya yang kebetulan juga usaha madu. Harganya standar saja. Mau banting-bantingan silahkan banting-banting sendiri. Ya, saya stabil saja. Ya, stabil saja. Enggak laku ya diminum sendiri. Itu saja. Enggak pakai main-main pukul. Ya, nah, begitu saja. Ada yang memang sengaja di depan saya itu. Dia nggak tahu kalau saya itu pengusaha madu yang dimaksud. Dia bilang, madu yang namanya ini madu sampah. Wengcua, madu sampah. Itu nggak layak diedarkan itu. Saya punya madu, Ustaz. Sebut kentang. Hap, kentang. Dalam hati saya, wah, orang ini nggak tahu. Madu yang dikatakan madu sampah itu madu saya itu. Ya, tak nasihati, ya akhi. Bisa jadi madu yang engkau anggap sampah itu justru menghasilkan sesuatu yang lebih daripada yang madu yang katanya wah itu. Jangan seperti itu, nggak boleh itu, ya, tidak diperbolehkan dalam semacam itu. Gimana seandainya madu Anda yang madu dikatakan teman-teman Anda itu sampah, ya? Bisa, ya makanya jalan aja, kenal saja biasa saja. Ustaz mau nggak pula ajar saya gini-gini? Oh enggak, madu saya masih banyak. Oh, punya madu juga, Ustaz? Iya, ya. Coba lihat. Usah. Enggak usah. Gitu. Ya, kebetulan itu. Ya, salah satu dari wali santri sendiri. Enggak tahu, belum tahu. Ya, benar. Belum tahu, ya. Ya. Jadi sudah saya ingatkan itu, jangan sampai demikian, berbahaya. Ya. Dan yang tadi yang sampai ada kasus hampir pemukulan itu juga dilaporkan ke saya. Ya, ya, nah, penipuan. Karena memang persaingannya cukup kuat. Ya, nah, begitu. Ini hasad yang, masya Allah, berbahaya. Baru madu itu, belum telur. Itu. Apalagi yang namanya permusuhan yang berbau politik. Sudah benar-benar menggemparkan Nusantara. Hasad. Ya, hasad. Merasa dia nggak pernah menang, nggak bisa jadi presiden. Akhirnya siapapun yang jadi presiden, ada saja yang dijadikan sebagai alasan untuk dijewer atau diapakan.
Walaupun dia tidak mengakui hasad. Tidak ada orang yang hasad mengakui. Ketahuilah, saya ini hasad gitu. Tidak ada yang bilang gitu. Ya, tapi lisanul hal membuktikan. Kenyataan itu bukti bahwasanya dia hasad. Nah, ini. Kemudian sebab timbulnya hasad yang kedua. yakni at-takabbur karena sombong. Ya. Nah, at-takabbur. Ya, kok bisa? Sikap sombong melahirkan hasad. Gimana? Dijelaskan oleh Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah bahwasanya sombong itu bisa menghasilkan hasad karena orang yang sombong itu melihat temannya memiliki harta atau kekuasaan yang menyebabkan dia itu bisa sombong di hadapan dia. Selama ini dia yang sombong di hadapan temannya, karena temannya itu menaik ekonominya, pangkatnya naik, dikhawatirkan dia tidak bisa sombong di depan temannya. Akhirnya dia hasad kalau temannya tadi. Ya, nah, termasuk al-ujub, ujub membanggakan diri sendiri. Ya, termasuk juga hubur riyasah, senang jabatan tadi itu, ada unsur politik tadi itu. Ya, walaupun dia tidak mengatakan saya ini orang hasad, kepengen jadi presiden, gak keturutan sampai mati, mau mati nih ya. Nah, nggak ada yang bilang kayak gitu orang kalau waras itu ya. Nah, tapi kenyataan membuktikan orang yang sangat senang jabatan itu biasanya hasad dengan pejabat yang sedang menjabat sebagai pejabat. Ya, pejabat yang sedang menjabat sebagai pejabat itu dihasati. Ya, nah. Baik. Ini beberapa sebab. Kemudian karena hasad ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Maka kita perlu untuk mengetahui apa obatnya. Apa obatnya? Supaya tidak terkena penyakit hasad. Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan annal hasada minal amradil azimah lil qulub. Hasad itu termasuk penyakit hati yang sangat parah. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Penyakit-penyakit hati yang sudah parah itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi obatnya itu apa? Al-ilmu wal amal. Al-ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu agama yang baik. Al-amal di sini maksudnya ialah mengamalkan agama dengan baik. Itu obatnya. Jadi orang kalau hasad, itu berarti orang ini agamanya masih kurang. Pengamalannya juga kurang. Kalau bisa dikatakan tidak mengamalkan, ya. Nah, ini penting, singkat tapi sangat berat sekali. Ya, kayak tadi persaingan bisnis macam-macam. Dilatar belakangi karena apa ini? Al-jahlu biddin. Tak ngerti agama. Gak ngerti prinsip-prinsip bisnis yang baik, yang sportif, begitu, yang saling menghargai, saling memberi kesempatan kepada teman atau rekan bisnisnya, ya. Nah, sama-sama agen majalah, agen kitab itu. Ini wilayah saya, jangan kamu langkai, awas bodoh. Ada cara itu. Ya, nah. Saya sudah dapat stok dari pusat, ya, 500 eksemplar. Nah, kalau kamu langkai, mati aku. Begitu. Ya sudah, siapa yang penting kita ini rezeki yang kita cari rezeki yang halal, cara yang kita tempuh ialah cara yang halal. Kita juga berdoa kepada Allah yang memberi rezeki, ya,
Nah, kalau ternyata Allah sudah menetapkan kita rezekinya memang banyak, walaupun dilangkai banyak orang ya, terus mengalir aja. Ya, di atas kertas memang salah karena persaingan yang cukup ketat tadi itu. Tapi yang tertulis di kertas, Lauhul Mahfuz, mengalahkan itu semua. Ya kan? Tulis bulan, rezekinya lapang, ya. Itu sekalipun semua toko dimasuki dia, ya. Dia dalam rumah saja didatangi orang. Saya butuh kitab ini. Apa? 500 eksemplar. Alhamdulillah gitu. Boyongin kabeh diskon 30%. Wah. Sementara yang semua toko dikuasai hanya laku 1-2. Di atas kertas dia memang kalah. Tetapi di atas tulisan Allah, takdir Allah di Lauhul Mahfuz dia menang. Ya, sudah dibagi-bagi oleh Allah. Ya, tidak perlu apa ini hasad. Hasad Anda itu tidak menyebabkan rezeki yang Allah tetapkan itu berubah. Malah membahayakan kita sendiri. Sudah dosa, kita mendapatkan penyakit hati yang cukup parah. Diumpamakan oleh Ibnu Qudamah, orang yang hasad itu seperti orang yang sudah marah besar ingin melempar musuh dengan batu. Dilempar batunya kembali kena mata yang satu buta, satu sebelah. Tambah marah, dilempar lagi musuh itu, batunya balik kena yang kedua matanya, buta dua-duanya. Marah, lempar lagi batunya kena kepalanya, pecah. Dia mati menderita tekanan jiwa. Nah, musuhnya hanya senyum-senyum saja. Enggak kena. Itu ibaratnya demikian. Semakin marah, semakin hasad itu. Semakin membebani orang yang hasad itu sendiri. Dan tidak berarti sama sekali untuk yang dihasati. Malah yang dihasati itu diuntungkan dunia dan akhirat, kata Ibnu Qudamah. Dunia dia diuntungkan. Kenapa? Nah, karena dia secara di atas kertas dia baik. Sudah menang. Senang dia, enggak ada tekanan jiwa, ya. Oh, yang namanya dihasati berarti orang yang sukses, ya. Nah, secara akhirat dia dapat keuntungan, ya. Jadi orang-orang yang mendoliminya tadi itu akan mendapatkan apa ini? Kiriman dosa-dosanya, ya. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit hasad dan yang semisalnya. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.